Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Kong Bain di mana saja berada, khususnya di kawasan SCBD, Sudimara, Ciledug, Banten, dan sekitarnya. Juga di kawasan CLBK, Ciledug, Larangan, Baru, Karangtengah. Jumpa lagi dengan saya, Kong Bain, yang senantiasa kita ngelenong. Saya harapkan kepada saudara-saudara sekalian tetap sehat, waras dan cerdas. Kalau sehat, waras, kalau orang Betawi bilang kalau waras berarti nggak gila, ya kan, nggak gila. Nah, kalau cerdas, jadi kita harus cerdas, mempunyai kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan pikiran yang tenang, hati yang ikhlas. Pada kesempatan kali ini tetap sahabat setia saya, Juragan Kuang dan Bang Pohan, Bang Raja Pohan. Siap. Ya, Siap, Bang. dari Medan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang mengenai keluhan kita masing-masing bertiga nih. Iya. Dan ada yang lainnya gitu. Kalau saya lihat di lingkungan kita nih, di kawasan SCBD nih, tingkat curanmor cukup tinggi. Wah, rawan, Kong. Hah? Rawan. Cukup tinggi, Iya. ya kan? Iya. Hampir seminggu sekali ada aja tuh motor hilang. Zona merah. Hah? Ciledug zona merah. benar. Zona merah, Kong. Itu kalau kita ikutin info Ciledug, Iya. itu semalam bisa 3 ada motor yang hilang. Bisa, Kong. Hah? Bisa. Iya, Iya. bisa ada motor 3 yang hilang. Pokoknya untuk Ciledug itu zona merah. Untuk itu ya? Iya, Ciledug. Untuk pencurian kendaraan curanmor. bermotor ya, Curanmor curanmor. ya? Iya. 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 Entah ini apa karena kelemahan aparatnya atau gimana, juga saya juga kurang paham. Apa emang kebanyakan maling ya kan? Iya. Dipelihara kali Iya. dipelihara. Iya. Bingung saya juga, Kong. Iya. Saya juga Iya. apa ya? Dalam hal ini nih, kita nih semua nih, kita bertiga nih sama-sama pernah merasakan kehilangan kendaraan. Iya benar, Iya. Kong. Saya waktu begitu habis sholat subuh keluar kendaraan nggak ada, kunci masih di kantong, gimana ya, pikiran kayak agak ngeblank dikit gitu, hampir kayak nggak percaya gitu, masih Iya. nggak percaya, Iya. apa bener ya gitu ya, apa bener ya, tapi kok kunci ada di kantong kita gitu kan, begitu. Jadi Iya. suatu pengalaman ya, memang kalau sesuatu yang hilang itu memang kayak gimana ya, kayak hampir Iya. nggak percaya. Nah, saya mau nanya dulu nih sama Juragan Kuang nih, yang pernah kehilangan motor juga, Bang Kuang. Iya, kehilangan Bang. motor. Yang jadi masalah motornya motor kredit itu kan. Ya, motor kredit ya kan begitu. Kalau saya kehilangan motor dinas ya, Iya, sama-sama juga. Sama-sama juga. Nah, jadi itu kejadiannya kita dengar nih, Bang Puan nih, bagaimana proses dia laporan ya kan, dia laporan sampai dengan sekarang ini ada nggak dapat informasi nggak dari aparat ya? Sebenarnya haknya seorang pelapor itu harus dapat informasi perkembangannya, ya kan? Ya kayaknya nggak ada sampai sekarang kita misalnya kan kita lapor udah begitu doang kan. Ya nggak ada tinggal lanjutnya apa bagaimana nggak ada. Nah ini Ya. Juragan Kuang. Iya. Jadi pada saat habis kejadian nih hilang, kan hilangnya malam tuh ya? Iya. Terus langsung paginya lapor apa saat itu juga? Saat itu juga saya langsung lapor, Kong. Langsung lapor? Iya. Nah, kemudian karena mungkin waktu itu dimintain BPKB segala gitu kan. Saya belum siap gitu kan. Akhirnya dilanjutkan besok pagi. Besok pagi. Ya, saya datang lagi besok pagi kan. Nah, udah. Nah, catat nih. Iya. Jadi lapor pertama dimintai BPKB. BPKB. Terus Sama ya STNK juga. STNK. Iya. Kebetulan STNK ada. Kan? Ya. BPKB nggak ada. STNK pajaknya hidup apa mati? Hidup. Hidup. Iya. Saya takutnya kalau pajaknya mati, bayar dulu pajaknya. Saya takutnya kan lama lagi. Iya. Hidup ya? Hidup, Ya, Kong. terus Emang motor baru lunas benar itu, Kong. Oh, baru lunas. Baru lunas itu saya ada kredit gitu kan. Cuman BPKB-nya belum diambil. BPKB saya belum ambil Oke, gitu kan. Ah. Ternyata nih pihak kepolisian gitu kan minta BPKB-nya gitu kan. Saya tanya balik, untuk apa Pak BPKB gitu kan. Iya. Sedangkan di situ udah tertera nama saya gitu kan, pemilik kendaraan di STNK gitu kan, surat tanda kendaraan bermotor itu kan, itu nama saya gitu kan. Iya. KTP-nya juga nih jelas ada gitu kan. Iya. Enggak apa katanya, kalau ke STNK itu tidak menunjukkan bahwa itu kepemilikan punya bapak gitu kan. Berarti
Itu. Lalu nama saya di situ Iya, yang apa sah gitu ya, kan? apa kan? Enggak apa katanya BPKB harus ada. Ini BPKB saya masih di leasing gitu Pak. Ya tolong bisa diambil gitu kan. Udah, akhirnya besoknya saya usahakan ke leasing kan. Ini jadi hari kedua. Iya. Hari kedua udah datang lagi belum? Belum. Besoknya saya datang, besoknya, iya. Terus? Besoknya saya datang itu kan, saya ke leasing dulu gitu kan. Karena masih ada tunggakan yang saya belum bayar gitu kan. Begitu. Iya. Iya. Akhirnya saya minta rekomendasi aja tuh. Iya, boleh saya minta rekomendasi dah. Bagaimana kata tadi kan udah lunas, kok masih ada tunggakan? Ada tunggakan yang belum kebayar, Kang. Oh, Iya. Mungkin ada keterlambatan kan. Iya. Saya nggak tahu gitu kan. Oh, Melin tukang leasingnya Bapak kenapa nggak laporan bulan Iya. kemarinnya gitu nggak? Nggak ada laporan gitu kan ketika saya lihat kok ada tunggakan gitu kan. Terus? Nah, ya udah akhirnya saya minta lah rekomendasi gitu kan, rekomendasi Ah. BPKB. Dikasihlah tuh rekomendasi BPKB-nya, udah saya serahkan ke kepolisian gitu kan. Kenapa enggak BPKB-nya apa gitu kan? Oh enggak bisa diambil Pak, ini saya masih ada tunggakan gitu kan. Iya. Makanya saya kasih ini dibuat karena ini saya rekomendasi gitu BPKB udah. Ada. Ya udah saya sign kan. Dan sampai dengan saat ini ya itu udah berjalan 1 tahun Kong. Ya. 1 tahun. Iya, udah berjalan 1 tahun. Nyatanya masih belum ada kabar apa-apa itu dari kepolisian. Tapi juragan Iya. sempat di BAP juga diminta keterangan sama aparat waktu itu. Wah ribet banget Kong. Iya, Oh. bolak saya turun dari 1 naik ke 2, dari 1 lantai kedua gitu kan. Ribet banget gitu kan. Saya tanya ini kira-kira ketemu kan gitu kan. Nyatanya sampai sekarang nggak ada kabar apa-apa Kong gitu Kong. Iya. Gitu. Jadi nggak ada informasi dari aparat ya? Iya, belum ada informasi belum ada sama ya? sekali gitu kan. Kalau Bang Pohan pernah kehilangan juga? Pernah sekali, tapi saya nggak lapor. Jadi pikiran saya kalau saya lapor ini nggak ada gunanya gitu. Apa yang hilang apa tuh? Motor Mio. Posisi dari di rumah. Enggak, itu lagi dipakai anak di warnet. Oh, anak lagi main ke warnet. Iya, bilang Motor dari pakai, iya. Jadi namanya kan anak, dia kirain saya ambil kan di situ kan. Oh, Pak, iya, anggapan dia. Ya pas kita lagi mancing parang, Pak, Bapak bawa motor enggak? Kata dia, "Motor Siang nih, apa?" siang. Iya, Ah. siang. Motor apaan? Motor hilang, enggak ada kata dia. Mau di mana Pak? Gua lagi di warnet hilang kata dia. kan. Warnet mana itu? Di Pasar Senggol. Oh, sering itu. Titering juga situ ya, warnet itu ya, Pasar Renggol ya? Pasar Renggol. Sering. Iya, emang Jadi berarti. kita mau ngomong Itu sempat ketangkep itu di situ. Oh. Iya, pelakunya kalau sempat hilang ya ketangkep. gimana kan lapor sama aja ibarat kata hilang kebo kandang-kandangnya saya ya habis kan gitu ngapain kita diamin aja deh dah. Kalau gua jadi kita pergi sampai namanya kita ke orang pintar kan. Karena orang pintar mana tahu pintar daripada polisi. Iya. Orang pintar. Terus? Ya sekian dia namanya kita bayar dah kalau pokoknya pembayaran inilah kata dia kan. Nah, insya Allah bisa balik. Kamu sekarang. Enggak sekarang ya. Iya, udah duit kita habis dia pakai paket lagi kan. Paket sekian. Oke. Tapi ya karena apa kalau kita lapor ke aparat kita pajak kagak pulang mana tahunya orang pintar ini bisa dia gitu kan. Iya. Ada kita paket sekian. Jangan oh ya ntar dibalik aja. Yang paling lama seminggu. Ya sekarang mau bertahun-tahun. Itu orang pintar di mana? Mas di rumahnya masih di mana orang pintarnya? Rumahnya? Di dekat ini apa namanya di Pasar Awal ke dalam. Pasar Awal mana? Ini. Oh sini. Iya. Oh. Kandang sapi ya. Iya. Tapi oh di situ. Jadi kan dia kan orang pintar kan bisa balik. Iya. Itu sampai yang ngunjungin di situ kok bisa ketahuan. Ada lah teman gitu kan. Ada ya ngunjungin. Sono. Dulu dia pernah kehilangan ke orang pintar ketemu lagi atau bagaimana enggak? Ya kata dia ya orang sakit kan dia semua bisa katanya kan. Ya kalau semua bisa ya coba dah. Iya. Sampai sono gini harus pakai begini. Ntar ya balik ntar keder balik ke rumah kamu kata dia. Sampai sekarang nggak balik. Jagoan dia kali. Berarti dia kagak keder itu berarti Iya, dia kagak keder. setiap perempatan lu siram kata dia. Akhirnya semua perempatan Ciluk saya siram. Iya. Jam berapa itu? Iya, malam. Iya. Pakai air kembang enggak? Ada pakai beras.
Oh, pakai berat. Iya, iya. Jadi saya perapatan dulu, pokoknya namanya perapatan. Suruh siram. Siram, jadi aku Enggak. Mungkin maksudnya apa 4 perapatan apa 5 perapatan? Iya, biar manggil katanya dia akan biar balik. Karena tentunya Padahal orangnya udah sampai Rangkas, udah sampai Iya. Besko, udah sampai Lampung kan. Iya, iya. Jadi kita tunggu itu paket itu. Iya, iya, iya. Sekian harinya 2 kali kena. Iya, iya. Motor hilang, duit hilang. Duit hilang ya. Iya, benar. Ya. Makanya makanya dari udah pikir kan kita lapor juga tanpa aja bilang nggak ada lagi kan istilahnya cuma Iya, asal lapor-lapor asal aja apa, kan. ya. Paling nggak kita kunci kan biasa kan gitu ya. Benar. Nggak kunci mana STNK-nya daripada ya biarin dah itu kita lapor-lapor karena teman ini bujuk kan. Iya. Ayo ke sono kita, ayo ke Orang sono kita, pintar, ayo ya, ke ya. sono kita. Pinter ngakali sudah benar Iya. ya. Tapi dia bilang paket sekian. Masya Oh, itu saya 4 juta. 4 juta. Iya. Udah bisa buat bayar uang. Udah Wah, bisa buat dia bayar udah ini motor lagi. second Mas. lagi. Iya, aneh ya. Karena kita udah terlanjur. Iya. Waktu itu ada Iya, kan? iya. Bener juga ya. Iya. Bener. Kalau zaman sekarang ya dia mau sebut udah gitu kan. Jadi kalau kata orang Betawi nih, Iya. dulu nih, Hmm. kalau kita kehilangan, kita lapor ke aparat. Dalam hal ini kan sekarang di kepolisian ya. Iya, iya. Jadi kita kehilangan kebo, kalau kita lapor, kandang-kandangnya hilang katanya. Makanya saya malas. Iya. Ya biarin lah. Hmm. Tapi kan kadang-kadang kita karena teman ini kan. Iya. Sebenarnya dia tuh kalau udah bukan rezeki saya kan begitu kan. Betul. Udah pikiran begitu karena teman ayo balik itu ayo. Ayo kita ke sana, ayo kita ke sana. Ya kita kan bisa biasa kan. Iya. Ini mahal ini mahal ini. Tapi kalau bapak mau kita paket paling bagus kan. Iya. Paket paling bagus 4 juta nih. Jadi Dia nggak mau kalau dia bilang oke deh, kalau saya bayar 5 juta, yang penting barangnya kembali buat saya belakang nggak mau dia. nggak mau dia pokoknya kita usaha pokoknya 4 juta paketnya. Udah kayak aja paket nggak bisa kita tawar-tawar. Tahun lagi ya udah Ya. kayak yang beli makanan siap saji aja. Iya, pakai jadi paket. kita dikasih beras doang itu. Kasih beras berapa plastik, banyak plastik tiap berapa atau udah sampai ambil kan. Padahal kalau duit 4 juta dibeliin beras mah udah berapa karung ya kan? Yalah. Dikasih. Kalau kita mikir buat motor second dapat. Iya, beli motor saya kan dapat iya. Karena apa kita motor itu baru kan. Itu motornya udah lunas apa leasing apa beli cash? Udah itu cash. Oh beli cash ya. Aduh berapa tahun ya? 2 tahun? Apanya motornya? Iya. Baru pakai gimana setahun? 2 tahun ya? Iya. Ya, oke. Saya sendiri pernah mengalami, kebetulan saya pakai motor dinas ya kan? Iya, plat merah gitu. Plat merah, iya saya bawa sholat subuh ceritanya karena saya udah agak kesiangan, saya parkir paling pojok. Kebetulan saya kalau sholat subuh itu kan saya suka agak jikir dulu ya, Iya, jadi iya. jam setengah 6 atau jam 6 lah saya baru keluar. Begitu saya keluar, saya ngeliat motor udah nggak ada, aduh hati saya tek aja kayak gimana gitu ya, Kayak nggak percaya kayak gitu. nggak percaya, iya. Secara ini saya sepakat dengan Bang Pohan, saya juga malas lapor. Cuman karena ini motornya motor dinas, Iya. ya kan saya mau tidak mau saya harus lapor, ya kan. Pada saat itu hilangnya saya pagi lah jam 6, jam 8 saya langsung lapor ke Polsek Ciledug, Iya. Dan lapor. Begitu lapor disuruh bawa istilahnya STNK, Oh, STNK sama STNK ada Iya. sama BPKB. Ya udah saya sama BPKB udah. Karena saya motor emang itu baru saya yang beli juga dari kantor bulan Desember. Jadi BPKB-nya kebetulan masih di dealer. Oh, Masih dealer. dealer ya. Saya telepon lagi sama orang dealernya, Pak, motor itu BPKB. Oh sudah Pak, sudah jadi Pak, silakan ambil gitu kan. Udah saya suruh anak buah saya lah ngambil katanya. Iya, BPKB kan dia bawa tuh. Nah, sorenya pagi besoknya lagi lah saya bawa lagi ke Polsek tuh, Pak ini BPKB-nya udah ada. Dia minta lagi, Pak ada surat bukti kalau motor ini Bapak yang pakai. Kemarin Bapak nggak ngomong sekalian, saya bilang begitu lah. Astagfirullahaladzim. Iya, kalau memang kemarin Bapak bilangnya begitu, jadi saya satu paket nggak boleh mandir begini kan. Oke, saya bikinlah surat pernyataan kalau memang itu motor saya yang pakai kan. Saya bikin lagi pernyataan. Oke. Diterima, habis diterima kita di BAP. Saya bukannya tidak respect, tapi saya juga sebagai seorang aparat saya sangat tidak respect. Sementara saya lagi di BAP itu polisi kasat kanitnya lah
malah main game, ngerti nggak? Main game di HP. Saya bilang dalam hati saya, ini aparat apaan kalau kerjanya main game begini ya kan? Iya kan, sementara masyarakat laporan lagi kesusahan, kok dia main game gitu kan, main game. Kalau mau main game mah di rumah, jangan di kantor gitu loh. Jadi etika seorang petugas harus tahu lah etikanya ya kan. Masa ada orang lagi nih main game ya kan. Saya sendiri kalau lagi kerja ada masyarakat, kita ya lepasin HP yang main game gitu. Respect lah ya. Iya. Udah begitu diterima, baru bikin apa? Surat kehilangan. Laporan ya, Laporan di bawah ya? Iya, laporan ke bawah tuh. Iya, laporan lagi ke bawah. Lama lagi di situ. Iya. Ya kan antri lagi kok di situ. Iya. Habis dari situ udah padahal saya udah kasih data, saya kan udah ada CCTV ya. Ada CCTV kebetulan yang ngambil motornya itu ada plat nomornya kelihatan. Dan itu sudah saya lacak bahwa plat nomor itu ada, terlepas palsu atau tidak saya nggak tahu ya. Tapi nomor plat itu ada, namanya siapa, alamatnya di mana ada. Dan saya sudah survei alamat itu ada gitu loh. Ada, cuman saya nggak berani nanya ke sana. Ini karena dia bukan karena saya bukan aparat, nggak punya surat dinas. Nanti kalau saya datang ke sana istilahnya ini terjadi keributan kan gitu. Saya kasih tuh data itu sama polisi, tinggal ke sana doang. Iya, tinggal doang aturan dia. Tinggal ke sana doang ya. Kagak juga dilakukan. Saya tanya sama marbot masjid, Mas, Muhammad, ada orang polisi nggak datang kemarin? Saya ngecek apa ya, decoder ya, yang kemarin kayak punya Sambo hilang decodernya ya, DVR-nya ya, iya. Kenapa nggak ada yang datang kemarin? Astagfirullahaladzim, saya ini polisi digaji sama negara, Ciledug cuma ke Sudimara Timur. Ya, jalan kaki aja sampai gitu kan? Kan dekat banget. Iya, nggak pakai ini sama sekali. Jadi mungkin apa-apa memang harus pakai duit kali kok ya? Baru jalan kali ya? Sebenarnya begini, kalau memang mau pakai duit sebenarnya begini, di dalam kalau kita bilang dalam dipanya itu anggaran sudah ada. Setiap pada satu kejadian itu sudah ada anggarannya. Iya. Dan saya di situ melihat di situ saya ya kebetulan saya kan samping polsek itu Indomaret ya. Iya, Indomaret. Ya, saya parkir mobil saya situ, saya liatin saya mati. Ternyata kalau kita lihat di situ banyak sepupunya dia, sepupunya. Jadi orang yang ya hasilnya binaan di Reskim lah, kan yang kira-kira awal apa, lu selidiki dulu sana nih ya kan, nanti laporan lu kirim kedua. Jadi saya memperhatikan aja, oh ini sepupunya saya tahu gitu maksudnya. Kayaknya nih orang-orang ini kalau nggak dikasih duit nggak mau berangkat gitu kan ya. Cuma kalau kita mau kasih duluan juga gengsi dia kan begitu. Iya. Jadi saya bilang sampai sekarang STNK asli sama kuncinya masih dipegang sama dia, nggak tahu buat apa tuh. Hah? Iya sama STNK saya juga sama kok. Hah? Kalau kita ambil itu gimana? Di mana Purbo ini? Nah, saya rencana mau begitu. Iya, saya rencana mau begitu. Nah, dari kejadian ini nih, coba saya mau tanya, biar apa istilahnya curanmor ini lebih apa namanya menurun gitu ya. Ini kalau sekarang kan kita kagak berhenti nih, malah tambah naik terus nih. Iya, ini kayak kembali ke kayak Om Pohan tadi. Saya juga ya sempat juga saya bertanya-tanya ke orang-orang pintar gitu kan. Katanya ini motor langsung nyebrang gitu Kang. Langsung nyebrang? Iya, langsung nyebrang ke Sumatera gitu kan. Ini kok bisa gitu kan? Iya. Dia bisa lewat gitu lewat ke Sumatera itu kok bisa gitu kan? Kan harus lewat ini kan apa naik kapal kan? Iya. Di situ kan ada pabean juga kan? Iya. Ada pemeriksaan semestinya kan? Kok bisa lolos itu? Itu yang jadi pertanyaan saya Kang. Kok begitu mudahnya gitu dia motor curian tapi langsung bisa nyebrang ke Pulau Sumatera. Pulau Sumatera gitu kan? Iya. Gitu. Namanya ada orang pintar yang kita kan belum pasti. Iya. Nah, sekarang begini. Ini kan Kapoldanya nih, Kapolda Metro Jaya yang kemarin mobilnya mogok di Meromel. Oh iya. Itu kan orang pintar tuh. Iya. Pas apa nih? Fadil Imron ya? Fadil Imron, iya. Kalau saya melihatnya ini kan Polres Kota Tangerang nih masih di naungan Polda Metro Jaya. Iya. Jadi kalau saya melihat beban tugas Polsek Ciledug ini terlalu berat. Menurut saya ya terlalu berat. Karena apa? Karena ada 3 kecamatan. Iya. Ada Karangtengah, ada Larangan. Ya kan? Ciledug, Karangtengah, Larangan. Iya. Jadi 3 kecamatan dengan 1 polsek. Saya rasa aparatnya ya dengan asumsi itu alasannya banyak alasan lah. Oh iya. Ya kan? Terlalu luas atau gimana ya? Saya terlalu padat Pak, katanya begini-begini. Jadi maksud saya itu Kapolda yang paling pintar, yang paling berani. Diperhatikan juga nih. Iya. Di kawasan Ciledug, Larangan, sama Karangtengah.
ya kan? Harus dibangunin polsek. Iya. Masa nggak punya duit, malu-maluin aja ya kan? Duit Ya, banyak banget kayak gitu pos-pos polisinya. lah gitu Iya, ya. kalau pospol kecil, polsek lah. Kalau Polsek. pospol udah banyak, iya. Tapi memang kayak kalau kasus-kasus curanmor itu kayaknya hilang begitu aja kong. Benar. Iya. Nah, Di Polsek Ciledug itu nggak ada. nggak ada, iya. Iya. Karena saya lihat Polsek Ciledug juga belum WBK. Wilayah birokrasi bersih melayani. Ya kan belum ada Iya. zona integritas WBK belum ada. Jadi Iya. masih apa ya? Di bawah standar lah. Ya begitulah. Iya. Ya kan aparatnya kerjanya begitulah. nggak Iya, ada di kurang bawah standar, standarnya. iya. Gitu aja. Saya Iya, lihat benar. begitu ya. Iya. Menurut Juragan, ada usul nggak bagaimana biar curanmor ini agak menurun? Coba bagaimana? Saya mau nanya. Usulan ini kita usulan orang awam aja lah. Bukan usulan seorang yang intelektual yang mempunyai IT yang canggih atau gimana ini. Kita usulan awam aja. Gimana? Coba menurut? Ya, saya rasa ya mungkin aparatnya kong, aparatnya harus lebih giat turun ke bawah kong. Begitu ya? Iya, menggali dari masyarakat gitu kan. Bagaimana gitu kan situasi lingkungan gitu kan. Harus diperhatikan gitu kan. Lingkungan gitu kan. Kemudian keamanan di lingkungan juga Harus ini ya. iya harus digalakan lagi seperti itu gitu kan. Kalau itu kan istilahnya preventif di lingkungan. Iya, ya, jadi lingkungan, ini kita iya. bicara aspek luasnya, coba aspek luasnya sebagai orang dari pensiunan perhubungan kira-kira bagaimana? Ya itu tadi mungkin ditambah lagi dong Apanya tuh? aparatnya. Aparatnya ya, Iya. biar lebih ini ya. Iya, ditambah lagi aparatnya. Jadi mungkin per wilayah gitu kan semestinya berapa sekarang ditambah lagi gitu kan. Apa istilahnya personil ini ya, Personilnya. iya ditambah lagi. Personil juga banyak juga percuma kalau integritasnya kurang. Yang penting integritas dan tanggung jawabnya itu yang penting. Iya, itu tergantung ya atasannya juga kong. Gitu ya? Iya. Iya. Atasannya juga kalau atasannya memang betul-betul istilahnya melihat kerja anak buahnya gitu kan. Nah, insya Allah itu kerja kepolisian juga lebih baik lagi gitu kan. Iya. Kayak gitu. Oke. Iya. Kalau Bang Pohan, bagaimana kira usulannya? Ya kalau usulan masalah ini pencurian ini ya. Ya satu kan aturan dari aparat itu sering patroli sekali apa sekali 2 hari keliling lah istilahnya, tapi jangan jam ya tengah malam lah gitu kan, jadi orang ada merasa aman gitu kan. Enggak, ini maksud saya gini, kalau seandainya barang yang udah hilang nih, biar gampang ditemukan gitu, kira-kira ada ide atau masukan? Karena menurut saya menurut saya itu kalau bilang dulu orang kan pencurian barang di daerah sana banyak apa? Depok ya, Sasak Panjang namanya. Dulu hampir orang. Tapi kalau menurut saya nih ya, jadi kalau orang mencuri itu dipreteli itu apa nilainya itu jadi turun. Menurut saya nilai motor misalnya mungkin laku 2 juta ya kalau bagus. Itu kalau dipreteli paling demo lagi juga 500.000 kali ya kan? Juga butuh ya. Iya, kata tukang tokonya, wah saya nggak butuh barang ini banyak nih. Iya kan, tapi kalau menurut saya jarang kayaknya. Jarang dipreteli ya, pasti dijual perkampungan, bisa daerah Rangkas, daerah Majisau, gitu Nah, kan. begitu. Contoh kalau kita lihat di daerah Sap, di sini motor baru soalnya udah banyak. Iya. Ya pinggir-pinggir sana udah kan. Iya. Jadi kita lihat orang kayak zaman dulu motor ini udah ada, dia udah banyak. Iya. Kalau kita kan di kampung-kampung Tapi kan. memang yang saya lihat itu motor gampang nyebrang kong. Begitu ya? Iya. Nah, gini, saya potong nih yang ya. Jadi begini, sebenarnya itu kan motor nyebrang nih. Saya mau nanya nih, mohon maaf, saya belum pernah nih. Bang Pohan nih yang orang Medan. Iya. Sekarang kalau mau nyebrang nih ke Sumatera ya, dari Merak, katakanlah pernah bawa mobil. Iya pernah. Pernah bawa mobil. Ya. Itu dicatat nomor plat mobilnya? Enggak, cuma bayarin doang. Enggak ada ikut periksa STNK. Enggak ada. Enggak. Harusnya di sini. Nah itu iya. Di sini aparatnya ini harus berkoordinasi, bersinkronisasi, dibuat suatu jaringan atau aplikasi yang terintegrasi. Iya. Jadi memang kalau motor itu nyebrang Iya. ke sana ke Sumatera atau nyebrang kemana lah gitu ya, itu kan pasti lewat penyeberangan. Iya. Catat dong plat nomornya, set Iya. nomornya. Jadi ini ada laporan hilang nih motor ini nomornya, kan jadi ketahuan. Wah ini motor curian, ya kan? Ya Ini kita ada kan laporan hilang. langsung dihitung orang sekian bayar. Itu caranya. Jadi teknis seperti itu. Jadi Enggak ada sekarang ini ya, kalau dulu enggak ada. jadi harus dibikin suatu aplikasi terintegrasi. Itu katakan aplikasi yang punya kepolisian.
kalau perlu ya, satu hal nih yang agak ini. Mungkin kalau plat nomor Ya. orang mungkin masih bisa digampang ya. Tapi kalau yang nomor mesin itu orang agak susah. Susah. Jadi begini, yang kedua itu yang namanya apa? Babin Kamtibmas ya? Iya, Kan hampir setiap kampung ada kan? ada. Nah, jadi di situ dia harus banyak juga penyuluhan kepada masyarakat. Barang siapa yang membeli atau menggunakan motor yang tidak sah, Ya. kategorinya dibilang penada. Ada, Nah, iya. sanksinya hukumnya jelas gitu kan. Jadi jangan sampai di situ babinkannya, waduh gua takut nih aman ya kan. Nanti kalau gua laporin gua kena apa gimana, nggak enak. Jangan Iya. cari aman Iya, ya iya. kan. Kalau memang kita mau memberantas masalah curanmor. Yang kedua, kalau suatu aplikasi dibangun atau dibuat untuk terintegrasi, maaf nih, katakanlah ada semua bengkel nih, kalau dia mau servis motor itu, Iya. catat nomor mesinnya, nomor plat nomornya, catat, wih, ini motor curian, ya kan? Jelas nih motornya, Pak, motornya dari sini, yang pakai sini, nah, jadi kan jelas, gampang ketemu sebenarnya itu barang, Iya. Hah? Masa kalamanya tukang mata elang tuh, yang motor kreditnya nggak bayar-bayar ya kan? Iya. Hah? Dia kolektor. Ah, Dia kolektor. Motor lagi di jalan dia bisa tahu bayangin kan? Iya. Bunyi kan? Ada alarmnya dia Nah. punya gitu kan. Polisi kalah. Ya. Iya, kalah canggih sama debt collector Ah, sebenarnya. iya. Iya. Itu debt collector, Iya. sekolahnya cuma SMA. Iya. Ini polisi mah akpol, akpol. Iya, akpol. Dibiayain sama negara Sama sekolah. negara, gitu Iya. kan. Kalau saya nih jadi aparat atau pimpinan nggak bisa menyelesaikan curanmor, ya nggak Iya, usah sekolah iya. tinggi-tinggi, ya kan? Iya. Gitu. Memang itu ya kelemahan buat mungkin aparat kita gitu Kang ya. Ah. Yang kita ini kalau yang orang nggak punya, hilang motor nyeseknya minta ampun. Iya. Astagfirullah. Aduh, ya mau cuma satu-satunya kendaraan gitu kan hilang gitu kan. Itu anak siapa? Anak saja yang punya motor hilang. Iya, ambil stres tuh. Stres, kan? Iya. Cuman nggak bunuh diri doang. Iya. Bayangin orang baru kerja, Ah. lunas motor tiba-tiba hilang. Hilang. Ah. Ya namanya maling kan dia mah kagak mulis. Iya kan? Iya. Dia susah dia Iya. ada kesempatan ya. Oke, sahabat kaum bayi di mana saja berada, itulah perbincangan saya mengenai kejadian kehilangan kendaraan curanmor yang semakin hari di kawasan Cilegon semakin meningkat. Sementara aparatnya tidak pernah meningkat, ya kan? Ya kita mohon ya untuk aparat Kang ya. Iya. 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 Lebih giat lagi gitu kan. Carikan solusi atau Ah. sinergi yang terbaik lah. Iya. Bagaimana biar apa namanya curanmor ini Iya. di Ciledug ini menurun lah. Iya, masyarakat juga lebih tenang gitu Iya, kan. karena tiap hari kalau kita baca info Ciledug Iya. nggak pernah lewat itu. Iya. Pasti ada dari kehilangan Iya. motor ya kan. Ya Ciledug dijadikan zona hijau gitu apa zona kuning. Jangan Kuning, aman jangan dikit. zona merah terus Zona nih. merah ya. Iya, Ciledug. Motor, ya. Iya. Bagi sahabat kaum bayin di mana saja berada, jangan lupa di mana parkir kendaraan, di rumah, di tempat-tempat umum, kasih kunci ganda, gembok untuk keselamatan kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi